Katanya Indonesia lagi transisi energi, pindah dari batu bara ke energi yang lebih bersih. Tapi coba datang ke kawasan industri nikel di Morowali, Sulawesi, atau Halmahera di Maluku Utara. Yang mendominasi di sana bukan energi bersih, melainkan PLTU batubara yang masih terus dibangun dan juga ini legal loh. Jadi sebenarnya kita beneran lagi transisi atau lagi pura-pura bertransisi? Untuk menjawab itu, mari kita lihat dari satu kebijakan yang bernama JETP. JETP adalah singkatan dari Just Energy Transition Partnership. Sederhananya ini kesepakatan antara Indonesia dengan sekelompok negara maju yang disebut dengan International Partners Group. Lewat kesepakatan ini, negara-negara IPG dan juga bersama dengan institusi keuangan swasta global memobilisasi paket pembiayaan untuk mengakselerasi transisi energi kita menuju net zero emission. Dalam ilmu kebijakan publik, JETP ini termasuk dalam transfer kebijakan, yaitu gagasan atau model kebijakan di suatu tempat itu diadopsi dan juga diterapkan di tempat lainnya. Di sini ide transisi energi ala negara maju lengkap dengan target dan juga syaratnya ditransfer ke Indonesia. Proses transfer ini nggak gratis ya. Menurut Menko Perekonomian, per Februari kemarin Indonesia dapat pendanaan sekitar 21,8 miliar USD dengan komitmen mempercepat pensiun PLTU batubara dan mendorong energi terbarukan. Di atas kertas, rencana ini emang kelihatan bagus ya. Tapi tunggu dulu, eksekusi di lapangan punya satu plot twist yang nggak viral, jarang banget kita bahas. Di tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 112, isinya adalah melarang pembangunan PLTU batubara baru. Bagus ya, kelihatan sejalan banget sama semangat transisi energi. Tapi ada satu pengecualian, PLTU jenis captive tidak ikut dilarang. PLTU ini adalah pembangkit listrik yang nggak dibangun sama PLN, tapi dibangun secara mandiri sama industri atau swasta. Buat apa? Ya jelas buat masuk listrik ke pabrik mereka, terutama di kawasan smelter nikel. Loh, katanya dekarbonisasi, kok masih bikin dan ngoperasiin PLTU batubara? Ini paradoksnya. Di satu sisi, lewat JETP, kita menerima dana untuk mempensiunkan dini PLTU batubara di sektor PLN. Tapi di sisi lain, kita justru membangun batubara baru di sektor industri. Dan ini bukan kebetulan atau kelalaian. Studi dari ICR dan juga University of Maryland tahun 2024 mengatakan bahwa pengecualian ini selaras dengan model pertumbuhan ekonomi pemerintah yang mengandalkan apa? Mengandalkan ekspansi kawasan industri dan juga hilirisasi nikel. Kalau udah gini, selain lingkungan, siapa yang rugi? Ya jelas masyarakatnya. Di Halmahera, sejak kawasan industri nikel ini berkembang, kasus ISPA di puskesmas setempat itu naik 4 kali lipat dalam rentang waktu 4 tahun. Dan mungkin per hari ini angkanya terus bertambah. Angka ISPA tertinggi ditemukan di Morowali, yakni lebih dari 57.000 kasus. Kasus ini terpusat di kawasan industri akibat paparan polusi debu logam dan juga emisi tinggi dari pembangkit listrik serta smelter nikel. Ini bukan dampak yang terjadi di masa depan, ini udah terjadi dari sekarang. Di komunitas yang nggak pernah dimintai pendapat soal JETP, soal transisi energi, apalagi soal PLTU batubara yang tepat berdiri di belakang halaman mereka. Lalu, apa yang bisa pemerintah lakukan sekarang? Jawabannya satu. Dan ini adalah langkah yang paling mendesak. Pemerintah Indonesia harus menutup celah PLTU captive bukan dengan membatalkan Perpres 112. Karena sebenarnya regulasi ini sudah benar arahnya. Yang harus dihapus adalah ketentuan pasal 3 ayat 4 huruf B yang mengecualikan PLTU captive dari larangan pengembangan PLTU baru. Kalau kita serius menerima transfer kebijakan transisi energi, maka kebijakan di dalam negeri harusnya mendukung dong. Gak diem-diem menggagalkan lewat sebuah pengecualian. Dan teman-teman harus ingat, yang saya sampaikan hanya satu dari beberapa masalah terkait paradoks transisi energi. Percuma kita flexing, kita udah nerapin energi hijau. Kalau misalnya di hulu bikin warga gak bisa napas dengan baik. Coba deh pikirin baik-baik.